Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Murai Batu Ring Anum MBF. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana membangun atau membentuk burung kita supaya fighter ya. Bukan ngelowo, bukan birahi, atau bukan yang over emosi ya. Fighter itu cenderung lebih seimbang. Fighter ya. Karena di sini saya biasanya lebih menekankan itu setiap saya membagikan tips itu pasti lebih cenderung ke fighter. Dan jika Anda sudah sering melihat atau menyimak di video-video saya sebelumnya, sebenarnya itu perawatan itu jika Anda sudah paham, Anda itu sudah mengerti, pasti akan sangat mudah sangat mudah memahami dan mengerti. Tetapi biasanya kasusnya untuk para pemula itu mereka bingung loh, kok ini gimana om, ini kok belum bunyi om, kok burung saya cuma ngeriwik aja om, ngeplong cuman pagi, selebihnya sudah. Sebenarnya burung itu umum ya, jika dia ngeplong pagi atau ngeplong subuh, kemudian dia itu ngeriwik hariannya, itu umum ya. Karena perawatannya satu, Anda mungkin belum paham. Kemudian setelannya Anda juga belum paham dan belum nyetel atau belum pas. Jadi di sini saya akan membantu Anda, ya. Jadi silahkan disimak supaya Anda paham dan benar-benar mengerti. Saya insya Allah pasti akan membantu Anda. Di sini saya bagikan tipsnya supaya Anda itu hanya memiliki patokan ya. Istilahnya Anda sudah memiliki patokan. Jadi patokan yang Anda pahami ini nanti kemudian Anda kembangkan sendiri ya. Karena setiap burung itu berbeda-beda. Tetapi saya akan berikan jalurnya supaya Anda itu tidak melenceng, tidak salah atau tidak tersesat. Jadi umumnya burung itu punya perawatan ya. Di sini saya akan bahas perawatannya. Perawatan itu umum dan standar. Umum dan standarnya itu seperti apa? Umum dan standarnya itu pertama, bahwa burung ini di alamnya mereka itu burung saya tidak ada yang jinak ya. Bahwa mereka itu di alamnya itu tidak ada kerodong ya, tidak ada sangkar, kepanasan, kehujanan, keanginan, kedinginan ya. Tetapi mereka bisa memenuhi kebutuhan fisik mereka sehingga mereka itu bisa mengeluarkan power suara yang sangat keras dan indah. Nah, sangat keras dan indah ya. Sangat bagus lah powernya itu. Dan kicauannya juga sangat variatif. Ada yang istilahnya monoton, ada. Tergantung burungnya ya. Tetapi biasanya umumnya itu sangat variatif. Kenapa begitu? Karena mereka itu sudah mengikuti pola perawatan alam ya. Bangun pagi itu sudah disambut dengan embun. Setelah embun mereka itu akan naik ke atas dahan ya. Ke atas dahan mereka itu akan berjemur. Atau ada yang langsung mandi, setelah mandi mereka baru naik ke atas dahan. Jadi burung itu bermacam-macam ya. Ada yang jemur dulu baru mandi, ada yang mandi dulu baru jemur. Itu jika di alam. Dan kemudian sore hari pun sama. Ketika matahari itu sudah mulai condong dan sudah mulai agak gelap, mereka pun akan turun dan mandi. Kemudian mereka akan merapikan bulu-bulunya, kemudian mereka juga akan naik lagi ke atas untuk menghangatkan sebentar, kemudian mereka akan berteduh. Itu pola perawatan seperti itu umum ya. Di alam itu umum.
jadi mandi, porsi jemur, dan lainnya istilahnya, seperti jemur, mandi, seperti terbang, dan istilahnya seperti olah fisik lah, itu umum ya. Jadi burung ini sebenarnya di alam pun jika mereka sudah terbiasa hidup bebas itu mereka itu sudah terbiasa kehujanan, kepanasan, keanginan, kedinginan ya. Dan mereka itu setiap saat itu olahraga fisik, terbang ke sana kemari, sehingga pita suara dan organ nafasnya itu, paru-parunya di dalamnya itu seperti kotak suara. Dan pernafasannya itu sangat-sangat bersih ya. Jadi mereka itu bisa mengeluarkan power suara yang sangat bagus, sangat baik. Itu pola perawatannya ya. Sedangkan untuk setelan itu dia makannya. Makanya di sini burung di alam itu banyak sekali. Bisa makan cicak, labang, kalajengking, kadal kecil, atau serangga-serangga, belalang, istilahnya belalang, gasir, jangkrik. Ya banyaklah semua dari jenis serangga ya. Mereka juga tahu ya mana yang beracun dan mana yang tidak, tanpa harus diajarin. Tapi mereka itu belajar dengan cara mencoba. Setelah mereka mencoba, mereka ternyata misalkan kena racun, mereka itu langsung mencari obatnya. Karena mereka hidup di alam dan naluri mereka itu sangat-sangat tajam ya, sangat-sangat bagus. Jadi mereka tahu lah mana yang beracun dan mana yang tidak. Dan dari indukannya pun mereka sudah diajarkan bagaimana hidup melawan alam. Nah, sedangkan kita merawat burung itu kan mesti harus dikerodong, harus diberi sangkar, harus diberikan perawatan, dan harus diberikan setelan. Jadi intinya Anda itu harus fokusnya itu ke perawatan dan ke setelan. Dua faktor itu berbeda tetapi satu tujuan. Kalau pola perawatan itu dari mulai pengembunan, setelah pengembunan kemudian masuk ke penjemuran, setelah penjemuran masuk ke angin-anginkan, kemudian kerodong, kemudian full master, kemudian dikeluarkan lagi sore hari, kemudian diangin-anginkan lagi, kemudian diberikan setelan makan lagi, kemudian kerodong lagi, kemudian full master lagi. Dan untuk durasi mandi istilahnya bisa diberikan, ada yang pagi hari, ada yang sore hari, ada yang pagi sore. Jadi Anda harus benar-benar memahami keinginan burungnya. Jika Anda sudah terapkan pola perawatan seperti itu tetapi burungnya belum memiliki emosi, belum memiliki birahi, nah makanya Anda harus belajar untuk mencari titik birahi dan titik emosi. Sebenarnya jika perawatan semi alam yang sudah kita terapkan kepada burung ini sudah berjalan dan kemudian sudah menghasilkan, biasanya burung ini langsung bisa merespon, langsung bisa bongkar materi. Berarti perawatannya itu cocok dan setelannya pun cocok. Tetapi jika perawatannya sudah diterapkan tetapi burung ini masih tetap ngeriwik ya, ngeplong itu jarang, maka berarti setelannya Anda itu kurang tepat. Setelan itu bermacam-macam ya. Bisa menggunakan full serangga, bisa menggunakan semi pur ya, bisa menggunakan fur total. Jadi banyak macam-macamnya ya. Tetapi kita harus benar-benar memahami bahwa burung ini dia mencari titik birahinya itu dari apa, mencari titik emosinya itu dari apa. Sebenarnya merawat burung itu gampang ya, merawat burung itu gampang. Cuma setelan yang kadang burung itu tidak sesuai atau tidak cocok. Setelan dasar untuk burung murai itu sudah pernah saya bagikan. Misalkan ini untuk setelan jangkrik ya, kemudian Anda cari sendiri titik bongkar. Untuk setelan jangkrik berikan saja 10 ekor itu setiap pagi setelah proses penjemuran, 10 ekor. Kemudian amati berapa yang langsung dimakan,
yang langsung dimakan ya. Ketika burung itu langsung memakan 5 ekor dan kemudian sisanya didiamkan atau dijatuh-jatuhkan, berarti burung itu hanya mampu dan hanya ingin mengkonsumsi jangkrik sebanyak 5 ekor. Itu untuk setelan jangkrik. Dan setelan ini Anda patenkan, Anda tetapkan ya, bahwa burung ini mengkonsumsi jangkrik sebanyak 5 ekor. Anda tulis dan Anda catat di buku Anda atau di HP Anda. Kemudian ini Anda rawat selama 1 minggu, full jangkrik saja. Setelah itu Anda rawat lagi 1 minggu lagi menggunakan tambahan EF. Tambahan EF bisa Anda berikan ulat Hongkong sebanyak 3 ekor. Anda berikan saja dulu 3 ekor. Setelah diberikan 3 ekor selama 1 minggu, itu perubahannya seperti apa? Jika perubahannya kurang, Anda bisa tambahkan menjadi 5 ekor. Terus sampai cari bahwa burung ini lebih dominan bongkar. Apakah jika menggunakan ulat Hongkong ini kemudian bongkar, berarti Anda bisa gunakan setelan untuk harian itu ulat Hongkong, tidak apa-apa. Tetapi jika ulat Hongkong itu kan bersifat panas ya, Anda wajib untuk meredam. Jadi meredamnya itu ya bisa dengan durasi mandi atau di pengembunan. Itu meredam ya. Jadi Anda sebagai perawat itu harus wajib mengenal pola perawatan dan mengenal setelan. Dan burung saya tidak dipur ya. Burung saya itu tidak dipur, walaupun dia istilahnya sudah mencoker-coker pur atau sudah memakan pur, tetapi burung ini memang tidak saya pur ya, karena burung ini bapaknya pun istilahnya ini kan dari terah ya, jadi saya sudah tahu riwayat bapaknya. Jadi bapaknya pun tidak dipur, tidak masalah, karena burung ini original white tail ya. White tail itu ekor putih ya. Jadi murni jalur ekor putih white tail Medan. Jadi burung Anda jika Anda ingin merawatnya dengan benar, Anda harus memahami pola perawatan. Pola perawatan itu tadi sudah saya bagikan, sudah saya terangkan dan sudah saya jelaskan. Dan setelan ini wajib Anda ketahui dan Anda cari tahu. Untuk setelan jangkrik itu sangat mendasar ya. Jangkrik itu pokok. Ketika burung ini trotol, saya sudah pernah membagikannya ya. Ketika burung ini trotol, burung ini lebih membutuhkan fisik ya, membentuk fisik. Dan sedangkan ketika dia dewasa, dia itu lebih membutuhkan untuk birahi, fighter, dan emosi. Jadi kebutuhan pokoknya itu adanya di jangkrik. Jadi kebutuhan pokok itu adanya di jangkrik. Jika Anda paham bahwa kebutuhan jangkrik itu sangat penting, maka Anda harus memenuhi kebutuhan jangkrik ini. Setelah kebutuhan jangkrik ini sudah terpenuhi sesuai dan seperti yang burung inginkan, baru Anda cari setelan untuk membuat burung ini lebih rajin bongkar. Saya sudah membagikannya sebenarnya tips mencari titik bongkar. Jika Anda subscribe dan Anda sudah melihatnya, pasti Anda akan paham. Sebentar istilahnya Anda memahami, pasti sangat paham ya. Sebenarnya untuk burung-burung itu, dasar umumnya itu adanya di jangkrik dan pola perawatan. Jika pakai dasar standar itu saja, burung ini sudah berkicau, rajin, ngeplong, dia bisa bongkar materi 1, 2, 3, bahwa burung ini sebenarnya dia sudah mendapatkan titik birahi. Cuman dia kurang emosi. Emosi bisa didapatkan bisa dari ulat Hongkong dan kroto atau dari ulat-ulat lainnya ya, seperti ulat bambu, ulat Jerman atau ulat kandang atau ulat-ulat lainnya ya. Bisa kita gunakan, tetapi jika Anda ingin memfokuskan pada pakan-pakan yang sudah ada, maka cari keseimbangannya ya, setelan keseimbangannya.
Jadi jangan Anda berpatokan bahwa burung ini diberi makan protein tinggi dia akan maksimal bongkar, dia akan bisa buang materi. Setiap burung itu berbeda-beda. Setiap burung itu berbeda-beda. Ya. Pola perawatan burung pun sama, ada yang berbeda-beda, tetapi umum standarnya itu seperti itu. Tetapi setelan itu wajib kita terapkan dengan tepat dan benar supaya mendapatkan emosi dan birahi sehingga burung ini mendapatkan vektor yang abadi. Jika burung ini sudah mendapatkan vektor yang abadi, maka dia akan sangat respon dan sangat vektor. Emosinya itu istilahnya dia akan terjaga, tetapi tidak berlebihan. Emosinya akan cenderung lebih seimbang jika pola perawatannya itu tepat dan benar. Burung ini belum jadi ya. Burung ini masih 5 bulan, dia masih dorong ekor. Karena di bawahnya itu penyangganya itu masih belum full ya. Dia masih dorong. Kemungkinan ekornya pun sama, dia tidak panjang ya, pendek. Dan burung ini saya setel tidak mengkonsumsi pur. Kenapa tidak saya setel menggunakan pur? Karena riwayatnya bapaknya ini tidak mengkonsumsi pur pun bisa dan jadi burung mewah. Jika mengkonsumsi pur pun burungnya itu sangat bagus. Tetapi saya ingin burung ini tidak mengkonsumsi pur supaya nanti saya bisa main berapa sesi. Ya, istilahnya sesuai dengan yang saya inginkan ya. Karena burung biasanya jika burung yang dipur dengan burung yang tidak dipur itu memiliki kelemahan dan memiliki kelebihan. Burung ini saya setel pagi 10 ekor ya. Dan sore pun 10 ekor. Kemudian burung ini belum mengkonsumsi ulat Hongkong dan ini baru saya coba mengkonsumsi ulat Hongkong sebanyak 3 ekor. Jadi burung ini ketika dia dorong ekor itu saya tidak berikan ulat Hongkong ya, karena burung ini sangat aktif dan sangat agresif ya. Burungnya sangat liar, tidak jinak. Mengapa burung saya tidak jinak? Ya, itu penyebabnya karena burung saya setiap kali diberi makan itu menggunakan perantara ya. Setiap kali memberikan pakan itu saya selalu menggunakan perantara seperti ini. Bisa Anda gunakan teh gelas, aqua gelas, atau semua yang berkemasan gelas ya. Minuman-minuman yang berkemasan gelas. Supaya burungnya tidak jinak. Jika burungnya sudah istilahnya sudah biasa kita rawat dengan pola perawatan seperti ini, insya Allah burung pun paham. Bagaimana membangun burung ini supaya vektor ya. Tadi kan dari pola perawatan dan pola setelan. Jadi setelan di sini Anda sudah paham semua ya, setelan ya. Karena setelan itu berbeda-beda ya, tapi intinya sudah Anda pahami. Saya sudah berikan ya, intinya sudah Anda pahami. Jadi bagaimana membangun burung ini vektor? Perbedaannya istilahnya, kenapa burung saya itu tidak saya jinakan dan sangat liar. Jadi ketika burung ini sudah mulai masuk masa mutasi, istilahnya dia sudah mulai masuk masa dorong ekor ya, sudah bulu dewasanya itu sudah mau full, panjang sekitar 13 atau 14 cm. Itu biasanya saya embun ya. Saya embun itu wajib karena dia sudah harus masuk masa perawatan semi alam. Itu saya terapkan, pasti saya terapkan. Semua burung pasti saya terapkan seperti itu. Karena ketika perawatan ini sudah diberikan, biasanya burung ini otomatis langsung beradaptasi. Nah, di sini adaptasi itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena burung yang mampu beradaptasi dimanapun dia berada,
yaitu adalah burung yang juara. Karena dia mampu beradaptasi dimanapun dia berada ya. Jadi dia bisa membawa dirinya dimanapun dia berada. Mau berkicau seperti apapun, jika burung itu tidak mampu beradaptasi ketika di bawah gantangan, dia itu akan demam panggung dan akan takut atau dia akan grogi. Itu penyebab utama burung tidak mampu menunjukkan fighternya, tidak bisa mendominasi ya. Sebenarnya ketika burung yang sudah mampu fighter, burung yang sudah benar-benar fighter, dia itu akan berusaha untuk menguasai daerah teritorinya. Nah, bagaimana caranya kita itu membangun burung yang seperti ini? Ya tadi, kita harus konsisten dalam menerapkan pola perawatan. Pola perawatan itu dari mulai subuh sampai malam hari, itu harus konsisten. Kemudian setelan pun harus konsisten supaya tahu dulu hasilnya, apa yang telah kita terapkan dan apa yang telah kita berikan. Jika burung ini masih tetap, misalkan dia itu sudah memiliki semuanya tetapi masih ada yang kurang, kok burung ini kurang bongkar, padahal sudah dikroto, sudah diulat, sudah dijangkrik, Anda bisa menggunakan metabolis, atau misalkan istilahnya Anda bisa menggunakan perangsang vitamin ya, tetapi bukan metabolisme yang kita dongkrak ya, bukan, tetapi perangsang vitamin. Misalkan di sini kita lebih cenderung main ke vitamin, misalkan seperti penunjang vitamin yang dibutuhkan untuk burung. Banyak ya, seperti produk-produk yang istilahnya vitamin itu bisa. Sebab burung itu tidak semuanya bisa berjalan tanpa vitamin ada. Tetapi ada yang burung hanya menggunakan emosi dan birahi saja, dia sudah bisa mampu menguasai dan memaksimalkan kualitas fighternya ada. Kebanyakan burung itu, karena ini pemakan serangga ya, biasanya di serangga itu sangat sedikit vitamin, itu sangat sedikit. Berbeda dengan serangga alam ya. Serangga alam itu mungkin sangat banyak sekali ya vitaminnya. Berbeda dengan serangga-serangga yang zaman sekarang itu diternak ya. Di sana kemungkinan banyaknya protein dan mungkin ada sedikit cacat lainnya. Sedangkan vitamin itu mungkin kandungannya hanya berapa persen. Biasanya untuk mencari setelan keseimbangan seperti ini, kita sebagai perawat itu harus benar-benar mencari tahu dan memahami ya. Enggak sekedar burung dikasih makan pagi, siang, sore dia harus gacor, ya enggak. Kitanya sebagai perawat itu yang wajib untuk mencari tahu dan memahami. Bukan burungnya yang disuruh gacor, bukan. Tetapi kitanya perawatnya yang harus mempelajari dan memahami. Oh, burung itu seperti ini setelah kita rawat, setelah kita berikan setelan. Nah, burung ini tidak saya pur ya. Jadi burung ini setelah diberikan makan, dia akan di full kerodong dan full master. Dia sudah mulai masuk fase penjemuran sekedar tipis saja. Dan di belakangnya pun ada adiknya ya. Ya, ini adalah adiknya ya. Ini adiknya pun istilahnya dia usianya 4 bulan. Tetapi sudah masuk masa dorong ekor dan tinggal beberapa helai sayap. Tinggal beberapa helai sayap saja yang masih belum dilepas. Burung ini pun sudah masuk tahap penjinakan ya, atau tahap adaptasi. Tapi karena burung ini, burungnya kelihatannya lebih mudah beradaptasi ya. Berbeda dengan kakaknya yang tadi itu sangat sulit beradaptasi. Burung ini pun masih mengkonsumsi ulat Hongkong dengan porsi yang cukup banyak.
karena masih banyak bulu lama yang melekat atau belum lepas ya. Seperti di sayap, di leher itu dia masih ada bulu-bulu lamanya. Bulu trotolnya itu masih belum lepas semua. Kebanyakan umum ya, untuk ciri burung fighter itu dia agak sulit untuk melepaskan bulu, karena mereka itu lebih mementingkan berkicau ketimbang melepaskan bulunya ya, ketimbang membentuk fisik itu. Sebenarnya kedua burung ini istilahnya hampir sama ya. Burung itu sekitar 5 bulan, yang ini sekitar 4 bulan. Hanya perbedaannya mungkin ya 1 bulan kurang ya. 1 bulan kurang. Ini sama persis, itu kakaknya, ini adiknya, satu indukannya. Satu indukan, beda bapak, beda pejantan. Sebenarnya pola perawatan itu umum, pola perawatan itu umum. Setelan yang tidak bisa disamaratakan. Jadi setelan itu harus Anda cari. Dan kemudian Anda harus mampu memaksimalkan potensi burungnya itu melalui cara ya pemahaman tadi. Pemahaman setelah perawatan dan setelan sudah Anda berikan. Kemudian Anda adaptasikan burung ini sebagaimana mungkin, istilahnya burung ini mampu beradaptasi dimanapun dia berada. Jadi burung apapun, burung juara itu, mereka itu mampu beradaptasi dimanapun mereka berada. Mau burung itu MH, mau burung itu ring, itu biasanya burung itu mampu beradaptasi dimanapun dia berada. Tidak semua pemain burung itu mampu menjinakkan dan memaksimalkan burung yang lowo ya. Burung yang lowo itu biasanya mereka itu memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu karena burung lowo itu biasanya burung yang jinak ya, atau burung yang over emosi. Biasanya burung over emosi itu mereka itu justru akan menyerang ke perawatnya, karena dia udah over emosi dan sudah terbiasa dengan perilaku seperti itu. Makanya di sini burung yang saya miliki itu tidak saya jinakan seperti itu. Burung ini sengaja saya liarkan seperti di alam. Kemudian saya adaptasikan. Nanti pun istilahnya ketika dia sudah mulai masuk masa dewasa, maka tumbuh birahi dan fighternya itu dia ingin menguasai daerah teritorinya. Sama saja seperti kakaknya yang berkicau di atas itu, dia memang burungnya itu sangat fighter dan agak sulit mabung ya. Tetapi ya karena burungnya itu fighter, jadi seperti itu, dia hanya ingin menguasai daerah teritorinya tanpa mementingkan fisiknya. Kakaknya burung ini. Sebenarnya burung itu akan sangat mudah buang materi ketika kita sudah mengetahui bahwa burung ini cocok dengan setelan seperti ini dan diberikan EF tambahan seperti ini. Itu pasti bongkar. Seperti burung di atas itu, dia lebih senang buang-buang lagu favoritnya itu seperti itu. Atau mungkin biasanya dicirikan dengan burung itu senang dengan membuang materi kesukaannya ya. Seperti di atas misalkan burung itu dia lagi senang buang materi isian kuntilanak atau pelatuk. Biasanya ya seperti itu. Dia lebih senang buang isian jenggot, ya ada buang jenggot. Biasanya seperti itu. Atau buang lakbot. Sebenarnya burung itu memiliki keinginan dan karakter suara masing-masing ya. Dan mereka punya lagu favorit. Jadi kita sebagai perawat itu ya wajib memang harus merawat burung itu dengan maksimal ya. Bagaimana kalau saya itu pulangnya malam? Kalau malam sebelum jam 9 burung itu masih bisa diberikan perawatan. Tetapi ketika sudah masuk jam 9 itu tidak bisa diberikan perawatan karena sudah masuk masa istirahat. Ketika burung itu dibuka di bawah jam 9, burung itu masih bisa diberikan perawatan karena burung itu belum istirahat ya.
Tetapi ketika sudah jam 9 ke atas, burung itu sudah mulai masuk ke masa istirahat. Jadi kurang bagus ketika burung itu dibuka atau diberikan setelan. Jadi ketika Anda pulang sore hari sekitar maghrib atau isya, bisa diberikan perawatan, bisa diberikan perawatan. Sama perawatan sama, tidak ada yang beda, perawatan sama. Dibuka, diangin-anginkan, diberi makan bisa, atau dimandikan pun lebih bagus. Jadi setelah burung ini selesai kering, kemudian full kerodong lagi, full master lagi, tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti ketika ada lomba malam hari, burung ini sudah terbiasa dengan pola perawatan yang seperti itu, tidak kaget. Berbeda dengan burung yang ketika hanya dirawat pada siang hari, kemudian malam istirahat. Ketika dibawa malam hari ya otomatis tidak akan jalan, karena burung itu tidak terbiasa. Tetapi ada tipe-tipe burung yang tidak bisa dirawat pada malam hari. Cirinya ketika burung itu inginnya hanya mandi di pagi hari. Itu ciri khususnya, dia tidak akan bisa jalan di bawah. Ketika malam hari dilombakan tidak akan jalan. Biasanya karena burung itu tipikal tipe dingin ya. Terus kemudian dia itu lebih suka berkicau di pagi hari. Dan ketika sudah masuk masa gelap dia akan istirahat. Dan ketika ia masuk masa subuh dia akan berkicau kembali. Biasanya burung itu seperti itu, ketika dia lebih senang mandi pagi hari. Sebenarnya untuk perawatan burung ini sangat mudah ya, sangat mudah. Tidak ada yang spesial sebenarnya, tidak ada yang spesial. Saya tidak ada yang menggunakan pur protein jenis tinggi ya. Jenis protein tinggi itu powernya itu tidak ada. Saya semua menggunakan pur standar dulu, kemudian saya setel dulu, saya rawat dulu. Ketika burung ini tidak maksimal dan masih kurang birahinya, masih kurang emosinya, baru saya gunakan pur jenis protein tinggi. Tetapi burung saya alhamdulillah tidak ada yang menggunakan pur protein jenis tinggi ya. Semua jenis standar saja sudah sangat bagus, kecuali burung yang tadi yang memang tidak saya pur ya. Tidak saya pur itu karena memang saya ingin burung itu tidak ngepur ya, karena saya ingin memaksimalkan potensi burungnya, sehingga saya akan mudah merawatnya dan lebih memaksimalkan suaranya. Ya, untuk para pemula, jika ada yang ingin Anda tanyakan atau Anda konsultasikan, bisa Anda komen ya di bawah, atau mungkin Anda bisa inbox di FB saya. Insya Allah saya respon. Saya pasti akan respon. Ya, semoga semua perawatan yang sudah saya jelaskan di sini bisa membantu Anda para pemula, supaya Anda tidak tersesat ya. Supaya Anda dapat memiliki burung yang benar-benar fighter ya. Fighternya itu di segala medan ya, tidak di rumah saja. Burung saya walaupun belum saya maksimalkan, hanya sesuai dengan perawatan-perawatan seperti ini, insya Allah bulan depan pasti sudah jadi. Ya, semoga Anda sukses dalam merawat burung Anda. Semoga bermanfaat. Salam kicau mania pemula. Salam lestari burung lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.